بذكر أسمائه تتنزل الرحمات والبركات وبالصلاة على حبيبه حصلت الترقيات نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله نعوذ بكلمة الله التامات كلها من شر ما خلق اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر فيه وشر بعده اللهم افتح لنا فتوح العارفين بجاه سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والhamdu rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada subuh ini kita kembali lagi mengkaji kitab Imam As-Sanusi ya. Yang kita bawa sekarang kitab Syarhu Sughra. Jadi kitab Aqidah Sanusi ada yang Ummul Barahin, ya, ada yang besarnya, ada yang sedangnya, ini yang paling kecilnya. Tapi semuanya isinya sama. Ya. Beda yang paling kecil ini lebih banyak mengurai hal-hal yang spiritual. Ya. Kalau yang pertama, kedua, kalimat yang sama dielaborasi kepada hal-hal yang sifatnya intelektual berpikir. Mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita harap Allah Ta'ala membuka hati pikiran kita semua, menyehatkan jiwa badan kita bi barakati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelumnya kita berhenti pada muqaddimah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Adapun di kitab yang tebal itu kita bicara tentang mustalahat, istilah-istilah. Sekarang kita kembali ke matannya lagi ya. Hamdulillah ta'ala ala ni'matin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aujabil wajibat. Memuji Allah karena nikmat kita diberikan nikmat jadi umat Nabi Muhammad, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aujabil wajibat. Itu adalah wajib yang lebih wajib dari yang sebelumnya, lebih wajib dari yang lain-lain ya. Ada satu kalam kami yang biasa kalau orang nggak senang itu salah kita kan ada aja Pak, benar nggak? Ya kalau nggak senang salah kita ada aja ya, kita kan bukan Nabi selevel Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, ada aja salah Nabi bagi dia. Ya. Apa yang kami kalamkan dulu, sholawat itu lebih wajib daripada sholat, daripada zakat, daripada yang lain. Itu bukan bermaksud sholawat itu wajib sedangkan sholat tidak, bukan begitu. Kalau orang udah sholawat nggak perlu sholat lagi, bukan begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah itu yusolli ala Nabi ya. Innallaha malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Oke? Sudah? Nyambung? Allah berselawat. Apakah Allah sholat? Apakah Allah berzakat? Apakah Allah haji? Apakah yang Allah lakukan itu selawat saja.
Oleh karena itu wajibnya sholawat itu wajib qadim, wajib pada qadimnya Allah. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, sedangkan wajibnya sholat kita sifatnya hadis, ciptaan, di alam ciptaan. Allah bersolawat, apakah Allah jadi makhluk? Enggak. Namun kita yang makhluk ini disertakan dalam solawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita mengira saya solawat, Allah solawat, ada dua solawat. Itu gak benar, ya. Kenapa? Kata Imam Junaid, tidak adalah yang dicipta baharu makhluk berhadap-hadapan dengan Khalik illa halaka. Berhadapan dengan pencipta Allah yang qadim, yang azali, yang tidak bermula dengan ketiadaan, yang tidak pernah tiada, dia selalu ada, sedangkan kita pernah tiada, kecuali kita akan kembali kepada ketiadaan itu. Ya. Maka kalimatnya di sini memuji Allah atas nikmat adanya Nabi Muhammad SAW ini aujabil wajibat, kewajiban yang lebih awal dari semua kewajiban. Nah, cara memuji Allahnya ya bersalawat. Kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassul bihi min a'lal wasail lil fawzi bi aliyyid darajat. Dan bertawassul kepada Nabi Muhammad min a'lal wasail adalah wasilah tercepat, tertinggi untuk mencapai makom yang tinggi, ya, lil fauz, agar beruntung bi aliyyid darajat, dengan ketinggian darjat. Nah, ini di kitab akidah disebutkan bahwa ada anjuran-anjuran beramal, memuji, tawassul. Padahal tawassul bukan bab akidah, memuji bukan bab akidah, tapi bab ibadah. Nah, di sini dijadikan sebagai muqaddimah, jadikan sebagai muqaddimah. Ini perlu kita luruskan bahwa bab tawassul hanya bab kaifiyat doa, adab berdoa, bukan bab akidah. Adapun yang dituduhkan oleh kawan-kawan kita, ya, Salafi, mengatakan bahwa tawassul itu bab akidah, itu keliru besar. Ya, tidak ada dalam kitab akidah pembahasan khusus, perintah khusus mengenai bertawassul. Yang ada cuma sebagai pembukaan, ya. Apa kata beliau? Wa idza arafta anna manzilata sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda maulana jalla wa ala bihadil mathabah, arafta anna hamdahu ta'ala wa syukrahu ala in'amihi bihi ala al-khalqi min awjubil wajibat. Setelah kita mengerti apa posisi yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad, maka memuji Allah karena telah memberikan kita nikmat Nabi kita, Nabi Muhammad, itu memujinya kalau boleh, kalau perlu tanpa syarat, tanpa hitungan lagi, ya. Dan tawassul ilaihi ta'ala bihubbi hadha sayyid wa ta'zimi lahu wa kasratis salati wa taslim alaihi min a'lal wasail. Maka bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan mencintai Nabi ini. Jadi tawassul itu artinya apa? Tawassul itu pertama mendekat kepada Allah dengan wasilah mencintai Nabi Muhammad. Nah, ini ada bocoran. Imam Salafi, imamnya Wahabi, tidak semuanya mengharamkan tawassul. Siapa itu? Ibnu Taimiyah, yang bergelar Syekhul Islam bagi muridnya. Kalau bagi kita ada ratusan ulama bergelar, bahkan ribuan ulama bergelar Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad, tapi bi imanina wa hubbina bihi, dengan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad.
Perbedaannya apa? Kalau sebagian ulama ahlus sunnah bertawasul itu dengan zatnya Nabi Muhammad itu. Kalau tidak ada zatnya sosok Nabi Muhammad, adakah iman kepada Nabi Muhammad? Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagi Ibnu Taimiyah hanya boleh tawasul dengan iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Beliau ini termasuk yang menggunakan makna itu ya. Bihubbi hadzal sayyid wa ta'zimi lahu, dengan mencintai Nabi Muhammad, menghormatinya, banyak salawat dan salam kepadanya, itu wasilah tertinggi. Lil amni minal makhufat, agar aman dari hal-hal yang membahayakan ya. Wal fauzi bi aliyyi darajat, dan mencapai ketinggian derajat. Lalu Nabi SAW mengatakan, walau lam yakun lis-salati alaihi min al-fadl al-azim illa ma warada fi as-sihah anna man shalla ala sayyidina wa maulana Muhammad SAW marratan sallallahu alaihi biha asyara ya. Ada satu hadis yang menunjukkan ya, keutamaan sholawat itu luar biasa. Hadis yang sering kita dengar dari tuan-tuan guru, dari khatib-khatib ya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, anna man shalla ala Sayyidina Muhammad ya. Kalau lafaznya di sini lafaz lebih menghikayatkan. Siapa yang berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat berapa kali yang sering kita dengar? 10. Kalau kita selawat kita makhluk. Kalau Allah selawatnya Allah qadim azali. Gimana? Apa artinya? Orang yang berselawat hari ini di bumi, di alam baharu, di alam nyata, alam ciptaan, dia sebenarnya sudah ditandai oleh Allah dalam ilmunya yang qadim. Nah, itu kabar gembiranya. Sallallahu alaihi biha asyran, Allah berselawat kepadanya, asbab dia berselawat 10. 10-nya Allah, jangan kita pahami 10-nya kita. Bahkan ya, seandainya salawat kita salawat, lalu Allah balas sekali cukup. Di sini berapa? 10 kali. Kalau mau hidupnya tenang, berkah, mati husnul khotimah, salawat aja banyak-banyak. Ya. Oleh karena itu guru-guru kita mengatakan, siapa yang sedang cari guru mursyid tapi belum jumpa, banyak-banyaklah berselawat. Kenapa begitu? Berkat salawat Allah yang 10 itu, nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kaifa wa qad warada fi fadliha al-azim ma allafa a'immatuna fihi al-infirad ta'alif adidah ya. Karya-karya ulama tentang keutamaan salawat sangat banyak. Kalau di dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia masih sedikit. Ada yang paling besar itu ulama terdahulu Imam Sakhawi, namanya Al-Qaul Al-Badi', dan yang paling banyak lagi Syekh Yusuf An-Nabhani, lebih dari separuh kitabnya tentang Nabi Muhammad, keutamaan berselawat. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya punya guru Syekh Amin Salim Al-Kurdi, Syekh Abdullah Al-Haji, punya yang kemudian bersanad kepada Syekh Utsairan ya. Syekh Utsairan langsung ngambil kepada ilmunya Syekh Yusuf An-Nabhani, orang Libanon ya. Tapi dia setiap kali musim panas atau musim dingin, dia pergi ke Haramain Mekah Madinah dan tinggal di sana. Di situ dia bikin kitab-kitab salawat, dan kitab salawatnya sampai hari ini sangat banyak dipakai ya. Wa qad ra'aitu li ba'di a'immati tasawuf,
Kata pengarang kitab ini kitab akidah, tapi dia sedang menyentuh bagian tasawuf. Aku melihat ke sebagian ulama-ulama sufi, anna man faqada syuyukh tarbiyah, ya, mereka berkata, siapa yang faqada, kehilangan syekh tarbiyah, murabbi atau mursyid. Nah, ini perhatikan. Istilah murabbi yang muncul di kampus-kampus, di pergerakan harokah-harokah, itu bukan murni dari pergerakan harokah tarbiyah kampus. Itu pengaruh dari Syekh Hasan al-Banna, seorang penggerak dulu namanya Harokah Hasofiyah, cabang dari Tarekat Syaziliyah di Mesir. Itu sebabnya beliau menggunakan istilah murabbi, mutarabbi, zikir maksurat pagi sore. Tapi saya heran hari ini anak-anak muda yang pakai maksurat itu anti dengan tarekat, anti dengan tasawuf. Padahal dia sehari-hari sudah ngamalin itu. Ya. Nah, siapa yang kehilangan guru, mungkin gurunya meninggal, ada yang punya mursyid datang kepada saya terus mengatakan, guruku meninggal. Ya sudah, kamu sholawat aja. Falyukthir minas sholati ala nabi. Banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Yang sering kami kasih pertanyaan buat jamaah, Nabi Muhammad itu masih hidup atau sudah meninggal? Secara zahir. Secara zahir sudah. Secara rohani hidup. Ya. Apa kata beliau? Ya. Man shalla alayya, ya, ma min ahlikum yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi. Tidak adalah orang bersolawat bersalam kepadaku kecuali Allah hadirkan kembali ruhku. Ya. Allah hadirkan kembali ruhku. Inilah dalil kalau bikin majelis maulid lalu ada orang merasakan Nabi hadir, itu perasaan yang mungkin tidak dirasakan orang lain, sifatnya subjektif, sifatnya pengalaman spiritual yang mungkin orang lain tidak mengalami yang kita alami. Ya. Fa innahu yasilu bihi ila maqsidihi. Orang yang belum ketemu gurunya atau gurunya wafat, insya Allah dengan banyak salawat Allah sampaikan dia kepada mursyid al-Muhammadi yang langsung mengantarkan dia kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya beberapa masyayikh seperti Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi dan generasi awal mereka sebelum mereka Abdul Aziz Ad-Dabbagh sering berjumpa secara rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita luruskan juga karena Nabi hidupnya hari ini hidup ruhiyah, nuraniyah, barzakhiyah, hidup yang sifatnya nur, maka pertemuannya pertemuan nur, pertemuan ruh, pertemuan qalbu, bukan pertemuan fisik. Dan jika seseorang bertemu dengan rohani Rasulullah, dia dengarkan kalam Nabi, itu tidak terhitung hadis Nabi, itu dihitung mubasyarat, kabar gembira, pengalaman spiritual. Ya, dan tidak dapat dijadikan sebagai hukum. Nah, inilah teguran kita kepada orang yang salah faham. Ketika Sidi Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu, dia jumpa rohani Rasulullah, jarak dia dan Nabi kan lama. Ya, Nabi wafat tahun 11, Sidi Ahmad Tijani 2 abad yang lalu lebih kurang, ya, sezaman dengan Syekh Samman Al-Madani. Apa kata dia? Aku jumpa ruhaniyah Nabi dan Nabi bersabda, utruk kulla tariqin, tinggalkan semua tariqah, tinggalkan semua tariqah, karena sudah jumpa ruhaniyah Nabi. Itu Ahmad Tijani, muridnya mungkin masih dapat berkah itu, tapi generasi ketiga, keempat, kelima tidak boleh menjadikan pengalaman rohani ini sebagai hukum bahwa tariqat dia lebih tinggi dari semua tariqah dan muridnya wajib meninggalkan tariqah yang lain.
Ya. Kenapa? Itu pengalaman rohani. Saya tanya, kalau Syekh Ahmad Tijani boleh mengalami itu, Pak Lang bisa mengalami nggak? Secara akli, secara akal mungkin nggak? Belajar akidah kita kemarin. Allah sanggup nggak bikin hal yang sama kepada Pak Lang? Sanggup nggak? Sanggup? Paham nggak maksudnya? Jadi pengalaman rohani yang Pak terjadi pada Sidi Ahmad Tijani, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Syekh Salman, ini kalau antum compare tiga imam ini, hidupnya zamannya hampir sama. Kalau kita pakai kalam satu orang saja, batal yang lain. Nanti itu jadi bumerang, orang salah faham, ini bukti mereka ini halu semua. Ya. Kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi juga kalamnya mirip. Kepada Syekh Salman juga kalamnya mirip. Tinggalkan semua thariqah, cukup thariqah ini. Itu maksudnya secara rohani, orang kalau sudah jumpa Rasulullah, itu sudah pernah dibahas oleh Sidi Al-Imam Abdul Karim Al-Jili dalam kitab At-Tajalliyat dan kitab Al-Insan Kamil. Sebelum seseorang jumpa rohaniah Rasulullah, maka thariqah akan banyak, mazhab akan banyak, manhaj akan banyak. Tapi kalau orang sudah jumpa rohaniah Rasulullah, sudah dipertemukan dengan nur baginda Rasulullah SAW, fattariq wahid, thariqah cuma satu, yaitu at-tariqah al-Muhammadiyah, thariqah jalannya Sayyidina Muhammad. Ini penjelasan para imam kita terdahulu. Bukan berarti selain thariqat Idrisi, Tijani, Sammani, Naqsyabandi buang, bukan begitu. Ya, kita agak prihatin dengan fakta sebagian ini disalahfahami sebagian orang. Ya. Apapun thariqahnya. Kalau itu terjadi pada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, rohani jumpa Rasul, ya, Ahmad Tijani jumpa Rasul, Syekh Salman jumpa Rasul. Mungkinkah di wali Allah hari ini terjadi hal yang sama? Jangankan mungkin, lebih bahkan sangat mungkin. Gitu ya. Jadi jangan kebakan oleh klaim-klaim begini. Itu hanya pengalaman rohani. Itu gunanya kalau belajar ilmu-ilmu qalbu, wajib matang belajar akidahnya. Pahamnya harus oke. Nah, apa faedah sholawat yang lainnya? Wal'allahu akhadha. Ya, kenapa muncul kalam kalau orang bertawasul bersolawat kepada Nabi sampai maksudnya? Kalam Abu Hurairah atau juga Ubay bin Ka'ab, ya, yang menjadikan sholawat kepada Nabi secara utuh, tidak untuk urusan duniawi, tidak untuk kesaktian, dia sholawat kepada Nabi murni cinta Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Idzan tukhfa hammak wa yufar dhanbuk. Kalau demikian himmahmu, keinginanmu Allah akan cukupkan, dosamu akan diampuni. Ya. Berarti ada tiga di sini manfaat bersolawat. Satu, mendapatkan minhah qadimiyah, anugerah qadimnya Allah. Yang kedua, semua himmah kita dicukupkan. Maka kalau sholawat itu keinginannya jangan duniawi. Mulailah keinginan kalau lagi sholawat hal-hal yang sifatnya spiritual, yang sifatnya rohani. Saya kalau lagi sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Jangan sholawat memperbanyak duit. Tapi sholawatnya apa? Ya Allah, berkat sholawat ini sampaikan aku di makam syukur. Orang bersyukur karena duitnya melimpah atau kuritnya berkurang? Yang mana biasanya? Yang mana yang lebih tepat? Yang sering kejadian apa? Orang bersyukur karena duitnya melimpah, rezekinya melimpah, atau rezekinya berkurang? Melimpah. Tapi di saat banyak orang rezeki melimpah, apakah semua bersyukur? Tapi kalau kita bersyukur, itu pasti sudah melimpah. Ya, jangan minta rezeki berlimpah, belum tentu dapat syukur.
mintalah syukur, pasti rezeki melimpah. Nah, ini perbedaan kita dengan ahlud dunya. Ya. Ahlud dunya minta sukses di dunia, kalau kita minta syukur hidup di dunia sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW. Wa yughfar dzanbuk, diampuni semua dosamu. Jadi sholawat itu salah satu kafarah lidzunub, dapat menebus dosa-dosa. Jadi rumah kalau kurang adem, banyakin sholawat. Sering tengkar di rumah, itu kurang sholawat. Hidupkan sholawat, hidupkan majelis sholawat, baca akhlak-akhlak Nabi, pakaikan di rumah. Insya Allah rumahnya nanti bercahaya, tidak hanya nurnya tapi juga akhlaknya. Wala syakka anna al-murid talib ala masyayikh tarbiyah, ya. Maka tidak diragukan bahwa seorang murid, seorang talib, ya, yang mencari syekh tarbiyah, mencari murabbi, cari mursyid, qad ihtamma bitanqiyati nafsihi, dia mesti berhimmah, semangat untuk membersihkan dirinya, wa syifaiha, dan menyembuhkan jiwanya, min alaiq siwahu tabaraka wa ta'ala, dari ketergantungan kepada selain Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, tidak ada guru yang sempurna. Yang ada hanya murid yang sungguh-sungguh. Jangan cari guru yang sempurna, carilah kesungguhan dalam diri. Sama kawan saya waktu mau kuliah dulu, mau masuk pesantren, dia bilang pesantren yang bagus ini, pesantren yang bagus ini. Ketika kuliah, jauh-jauh kuliah, pulang-pulang nggak ngerti juga hadis sahih, hadis tidak sahih. Jauh-jauh ngaji, jauh-jauh ziarah, pulang-pulang nggak tahu juga fadilah sholawat. Apa untungnya? Jadi dimanapun belajarnya, dimanapun bergurunya, siapapun syekhnya, yang penting kesungguhan berguru. Jadi jangan cari guru selevel malaikat, nggak perlu. Jangan cari guru yang hatinya suci banget, gak mungkin. Ya. Carilah guru yang membuat kita sadar bahwa si guru ini gak sempurna. فَإِذَا أَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفِيَ هَذَا الْهَمْ الَّذِي اهْتَمَّ بِهِ. Apabila seseorang sudah banyak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua himmahnya akan dicukupkan oleh Allah, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Munasabah dzikr salati ala Nabi ba'da hamdillah. Ya, apa korelasinya memuji Allah dan salawat? Kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad, kenalkah cara memuji? Kenal nggak? Enggak, beneran. Kalau seseorang tidak kenal Nabi Muhammad, Sang Ahmad, tahukah dia cara memuji Allah dengan sebenar-benarnya? Tahu nggak? Dan dapat dipastikan yang benar-benar memuji Allah sesuai dengan haknya Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jujur saja, kita ini memuji Allah karena kita ingin sehat, ingin rezekinya berkah, betul? Tahajud supaya sehat, duha supaya rezeki lancar. Nggak ada yang serius betul-betul memuji Allah karena Allah layak dipuji. Benar? Ya. Mulailah hari ini, pagi ini, memuji Allah karena Allah layak dipuji. Itu yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW. Ketika Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai baginda, berapa sholawat yang kukasih buat engkau? 1/3, setengah, 2/3, kata Nabi, semuanya. Ya, jika semuanya, yukfa hammuk, yukfar dhanbuk. Hajatmu Allah tunaikan, semua dosamu Allah ampuni. Kenapa? Kalau dia sholawat full buat baginda, disebut fana fi wujudil Mustafa.
Ya, dia lebur dalam nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau menyebutkan korelasinya kenapa sholawat dan muji Allah itu dibarengi. Ada beberapa hal. Pertama, kata beliau, annahu shibhu hamdin khas ba'da hamdin am. Kalau saya mengatakan alhamdulillah itu pujian umum, sedangkan sholawat itu pujian khusus. Jadi wa ma min musallin illa wa huwa hamidu rabbil alamin. Nah, ini kaidah. Tidak adalah seseorang bersolawat kecuali dia sedang memuji Allah ala tariqil khawas, dengan jalan yang khusus, ya. Li'annahu lama hamidal maula tabaraka wa ta'ala hamdan mutlaqan ala jamil fadl wa fadail, ya, wa in syi'ta qulta ala kamalihi wa takmilihi, ya. Bahkan kita boleh ngomong gini, ya Allah, engkau maha terpuji sebagaimana kekasihmu Sayyidina Muhammad memuji engkau. Ya. Masih ingat ada sahabat lagi i'tidal, lalu dia dapat ilham untuk mengubah satu bacaan dan Nabi tidak membid'ahkannya. Apa bacaan dia waktu i'tidal? Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tidak pernah ajarkan itu. Ini dalil bahwa bacaan di dalam salat selain Al-Fatihah, syahadat dan salawat itu boleh melalui ilham. Boleh melalui dan wajib dalam bahasa Arab. Ini dalilnya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selain takbir, ya, nggak boleh diganti. Takbir, salawat, syahadat, salawat, semuanya itu. Selain yang wajib-wajib qauli ini, bacaan apapun itu boleh melalui ilham, ya. Bahkan sampai kiamat nanti ilham itu akan ada terus. Nah, dan Nabi SAW mentakrir dan mengatakan, siapa yang membaca Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, yang biasa kita baca apa? Rabbana lakal hamd, terus mil'us samawati wal ardh, ya Allah, pujian bagimu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh yang kau mau. Oke, ini yang Nabi ajarkan. Yang dia baca apa? Yang dibaca orang ini, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban, ya Allah, pujian bagimu, pujian yang setinggi-tingginya, katsiran mubarakan, sebanyak-banyaknya, seberkah-berkahnya. Berkah itu bahasa Arab artinya banyak melimpah. Mubarakan fi, semelimpah-melimpahnya, fihi, padanya. Gimana tuh? Sama nggak mananya? Sama? Apa kata Nabi? Siapa yang baca ini barusan? Sahabat ketakutan, lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, bacaan kamu tadi ini diperebutkan oleh 12 malaikat. Di riwayat kedua 30, di riwayat ketiga 40 malaikat. Jadi kalau ada orang baca sesuatu wirid, satu zikir, dia bawakan hatinya, itu malaikat berebut untuk mengangkatnya ke langit. Berebut, Pak. Tapi kalau sholawatnya untuk dunia, nanti ketika dibawa ke langit, kata malaikat di langit, oh itu untuk hajat dunia, turun lagi dia. Oleh karenanya, wirid karena ingin rezeki lancar, ingin sehat, ingin kerjaan pakar naik, itu nggak pernah naik ke Allah sama sekali, ya. Jadi nikmat terbesar di dunia ini apa? Apa nikmat terbesar? Berdasarkan kitab ini, bab hari ini, bukan selawatnya, adanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Musa sampai ingin jumpa natap Nabi 5 kali. Apa kata dia? Ya Muhammad, umatku nggak sanggup sholat sekian, mali, supaya nanti jumpa lagi.
Karena Sayyidina Musa mengatakan, ya Rabb, itu umat siapa kok banyak, dan mereka banyak memujimu, Hammadun, mereka suka memujimu. Lalu Allah mengatakan, itu umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Yang paling lucu di riwayat yang lain, Nabi Musa ini ngomongnya, ya Allah, itu umatku ya. Nabi Musa ingin menjadi Nabi akhir zaman. Lalu bahkan mengatakan, ya Allah, kalau bukan aku nabinya, tolong jadikan aku umatnya, sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah muncul apa yang disebut konsep warasatul anbiya atau tanazzul rohani. Al ulama warasatul. Nabi Musa kan nggak mungkin terlahir kembali, Bapak Ibu. Kan nggak ada reinkarnasi dalam Islam. Ada reinkarnasi dalam Islam? Tidak ada. Jadi tidak ada twin flame dalam Islam dalam pengertian reinkarnasi, ya. Yang ada nurnya kembar, ya. Tapi tidak dalam pengertian ruh orang ini kemudian dengan sosoknya lahir kembali, ya. Seperti di film-film Korea dan Cina itu, ya. Kok ada orang di negeri maju hari ini masih percaya begituan? Jadi Korea, Jepang, Korea Selatan itu kan maju secara teknologi, tapi secara rohani mereka mundur, ya. Jangan terjadi di kita. Kita sudahlah nggak maju-maju teknologi, masa rohaninya juga terbelakang? Insya Allah negeri kita akan jadi kiblat kemajuan rohani. Adapun teknologi kita jadikan fasilitas, biarin aja tuh orang Cina jualan gili JWM apalagi itu, ya, jet tour biarin, ya, kita nikmati aja itu. Tapi nanti mereka belajar spiritual kepada kita. Jangan lagi bawa gaya-gaya begini. Orang Indonesia belajar tentang aliran Qi ke Cina. Coba mereka dong belajar latifah ke kita, latifah yang 7. Ya. Orang kita belajar gerakan Tai Chi ke Cina. Kita juga ada, Pak. Ada gerakan-gerakan latifah rohani melalui silat-silat. Yang orang nggak paham dikira itu khurafat. Gerakannya lebih canggih, zikirnya lebih mantap. Ada jamaah saya dulu, alhamdulillah, ya, saudara Bapak Ibu berarti, dia sampai cari tempat berobat dan berlatih itu sampai ke negeri Cina. Tapi senseinya ngomong gini, kamu orang Islam ya? Iya. Waktu itu dia belum berhijab. Kamu gak usah belajar berlatih di sini. Kamu akan ketemu guru yang mengajarkan yang lebih canggih. Ya, kita bukan mengklaim, tapi ini juga disclaimer. Kita nggak sempurna, Pak. Setelah sekian tahun, si ibu-ibu ini, ibu-ibu muda ini, waktu itu kan dia masih muda, jumpa saya sudah senior lah, ya. Kita talkin zikir nyebut nama Allah, tapi dengan teknik yang kita dapat dari guru-guru mulia yang bersambung kepada para syaikh dan imam-imam. Apa kata dia? Ini yang aku cari dulu. Ini ternyata lebih canggih dari yang aku saksikan dari, ya. Dan saya sampai hari ini banyak jumpa orang-orang yang mengira, mohon maaf ya, latihan-latihan cakra, prana, apalagi pada yoga, ya, balancing, apalah itu ya. Itu betul Pak, bagus untuk alam jasad, alam tabi'i. Kalaupun jadi orang yang hebat, dia hebat di kasta alam, di alam ini. Alam ini fana atau baqa? Ya. Maka kalau kita hebat di alam fana, ujungnya hanya fana. Jadi nggak usah mencari kesaktian, kemurnian di alam fana. Kemurnian di alam fana kalau meninggalkan kefanaan, ya. Kemurnian di alam fana jika seseorang meninggalkan kefanaan ini, maka cinta kita ke alam ini mesti disirnakan. Kalau sudah menikah, jadikan menikah itu bukan
apa sehidup semati, bohong lah itu. Ada yang cerai, ada yang tengkar, ya enggak. Jadikan menikah itu jalan melihat nama sifat Allah pada pasangan. Itu yang baqa. Kalau pernikahan, jangankan kita, nabi aja ada yang cerai, ya. Wali banyak yang cerai, guru-guru kita banyak yang cerai. Tapi kalau dia melihat jalan, melihat nama Allah memancar pada diri pasangannya, mungkinkah dia bercerai? Apapun yang terjadi, ya, pasti dia bertahan, ya, kecuali ada kalam-kalam yang membatalkan itu. Nah, maka hati-hati menikah ini, pegang-pegang tuh mulutnya. Kul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem, kunci rapat-rapat. Jadi nikmat terbesar apa? Adanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka siapapun yang terhubung ilmunya, amalannya, manhajnya, mazhabnya, thariqahnya, zikirnya, akhlaknya, kolbunya, cintanya, dia sedang berkoneksi dengan nikmat terbesar. Gitu ya. Lalu sampaikah kalau kita baca Fatihah? Emang Nabi perlu Fatihah? Ya kan ada ustadz orang Arab ya datang ke Indonesia terus menggurui kiai-kiai kita di sini dan mengatakan apa? Saya heran nih ya, orang Indonesia ini kok pakai Fatihah di awal majelis. Kirim Fatihah ke ruh Nabi. Nabi itu Nabi, tidak perlu Fatihah kita. Ya salam. Nabi perlu nggak sholawat ente? Perlu sholawat kita? Enggak. Fatihah itu isinya apa? Nah, Fatihah isinya apa? Mau tahu isi Fatihah? Fatihah itu isi dari semua sholawat. Jadi hakikatul Fatihah sirrus sholati ala Nabi. Semua hakikat sholawat ada sirnya di dalam suratul Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak pakai Sayyidina juga gak apa-apa. Kata nama Muhammad itu sudah terpuji. Kita baca nih sallallahu ala Muhammad, itu sudah cukup. Menyebut Sayyidina tidak Sayyidina bukan berarti dia ahlus sunnah tidak ahlus sunnah. Dia hanya mengerti menambahkan adab atau adabnya cukup pas-pasan gitu aja. Imam Taqiyuddin Al-Husni, dia diperjalankan rohaninya dan jumpa nur Rasulullah SAW. Maka dia nggak berani lagi mengatakan Muhammad SAW, nggak berani. Dia kalau nyebut nama Nabi selalu mengatakan Sayyidul Wujud, Sayyidul Wujud. Saya baru belakangan tahun 2021 baru faham apa yang dimaksud Taqiyuddin Al-Husni. Diperjalankan hal yang mirip-mirip. Oh, ini yang dimaksud beliau ini. Pantesan beliau ini nggak berani nyebut Muhammad. Tapi kan perjalanan rohani naik terus sampai kemudian lafaz Muhammad sendiri sudah terpuji. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Yang kedua, annahu lamma hamidal maula wa syakarahu ala jami' ni'amihi allati tafaddala bihi wa awjadaha wahdahu syakara ba'da dhalika man azhara subhanahu ala yadihi tilka ni'am wa afadaha bi barakati ala al-khalq dunyan wa ukhra wa huwa nabiyyuna wa maulana Muhammad SAW bi qawlihi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini terjemah bebas saja ya. Tadi saya kasih pertanyaan, yang bikin kita tahu kenal Allah siapa? Nabi Muhammad. Emang jumpa langsung sama Nabi? Guru dulu dong ya. Yang membuat kita kenal Allah, kenal Rasul, para guru. Para guru kenal Allah melalui gurunya sampai kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah memuji Allah, semua pujian tidak sempurna, semua syukur tidaklah sampai kecuali dia bersyukur, berterima kasih kepada yang mengajarkan syukur itu kepadanya. Inilah perbedaannya. Kenapa orang kalau zikir sendiri, oke, silakan.
Saya nggak mau zikir pakai guru tarekat, nggak apa-apa. Saya nggak ada mursyid. Ambil buku, baca amalan, monggo silakan. Tapi ada yang beda antara Anda dan dia. Seorang yang berguru, dia tahu adab terima kasih. Maka dia baca Fatihah. Ini yang disebut tawasul. Sebenarnya bukan tawasul, itu ila hadrati ihdaus thawab. Mengirimkan fahala kepada rohani guruku, rohani guru-guruku, imamku, nabiku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah. Semua itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Karena lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur hakikat syukur kepada Allah sampai dia mengekspresikan rasa syukurnya kepada makhluk. Ya, jadi suami istri ya, mulailah ekspresikan rasa terima kasih, perhatian kepada pasangan. Ya, mulai mensyukuri adanya pasangan. Jangan nuntut terus. Ya. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia nuntut Allah enggak? Makanya orang ini dicintai Allah. Dan Allah mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah, hadis Nabi ya. Doa tertinggi bukan kamu mengatakan ya Allah aku perlu ini, aku butuh ini. Doa tertinggi jika engkau memuji dan bersyukur kepada Allah. Jadi mulailah berdoa tanpa meminta. Gimana caranya? Ya syukuri setiap badan ini, setiap nafas ini. Ya. Syukuri setiap rasa yang didapat. Ya. Insya Allah Allah berkahi rumah tangganya, rumahnya, ya, pekerjaannya. Insya Allah. Coba perhatikan lafaz salawat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabimu. Jadi yang bersalawat siapa? Yang bersalawat? Tapi kita baca Allahumma salli. Maksudnya apa? Apabila Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, Allah sertakan lisan dia bersolawat. Karena sebenarnya yang bersolawat pada lisan si hamba bukan si hamba itu, tapi perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang ini akan menjadi orang-orang abadi. Karena dia nanti dileburkan dalam keabadian salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpikir kitalah yang bersolawat. Sebenarnya kita hanya dilibatkan dalam salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena kita tidak sempurna dalam salawat, maka kita minta Allah yang maha sempurna bersolawat kepada kekasihnya yang paling sempurna ya. Ya masih banyak lah ini Bapak Ibu, sudah jam 6:05. Sudah syuruk? Sudah ya. Kita skip dulu di sini. Belum selesai bab memuji Allah dan sholawat. Masih ada nanti yang ketiga, yang keempat, yang kelimanya. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah bulan puasa. Ya, jadi bulan puasa saya mohon izin kalau malam hari dan pagi sudah nggak terima jadwal. Ya. Paling-paling ngambil tuh ya nuzul Quran apa. Dan itu pun sudah kita setting waktunya ya. Kalaupun ngajar biasanya ba'da tarawih itu malam-malam sampai jam 3 kan nggak sanggup orang sini ngaji sampai jam 3. Ya. Jadi kalau bulan puasa saya memang sudah off, tidak terima jadwal-jadwal ceramah di mimbar ya. Paling jadwal yang rutin-rutin yang dulu kita bikin semenjak tahun-tahun sebelumnya. Jadi mohon izin juga jika masih ada umur nanti kita jumpa lagi. Jika tidak, semoga Allah jumpakan kita di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa tahu nanti ada yang sudah berpulang ya. Saya juga nggak tahu umur saya masih ada nanti atau tidak. Namun kita berdoa Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan ilmu dan amal ya.
Kalau tidak, wafatkan saja dalam husnul khatimah, ya. Ngapain juga hidup penuh maksiat, ngapain juga hidup banyak putus asa. Lebih baik hidup kenal Allah, Allah panjangkan. Kalau tidak, Allah segerakan berpulang, ya. Oleh karenanya, mari kita berdoa pagi ini. Kita baca salawat, ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikuti ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya, salawat Jibril dengan kesyahduan, ya. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahman rahim ya karim ya azim ya sami' ya sami' ya qarib ya qarib ya alim ya alim ya alim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad a'lami khalqika bika. Ya Allah, mohon sampaikan salawat rindu kami, salawat cinta kami, mohon libatkan kami dalam salawat Engkau ya Allah. Mohon sertakan diri kami yang fana ini dalam salawat Engkau yang baka ya Allah. Sertakan diri kami ya Allah yang hina ini dalam kemuliaan nur salawat Engkau ya Allah. Sampaikan jua rindu kami kepada ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ya ruhal arwah, taqabbal minna tahiyyatana wa salamana. Mohon terima salawat dan salam kami. Mohon terima ittiba, cara kami mengikuti Engkau wahai baginda. Allahumma ya Allah,
ij'al lahul wasilah, jadikan beliau wasilah kami ketika kami nanti ya Allah berharap diselamatkan ketika sakaratul maut, ketika di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika melewati sirat, ketika menunggu jatah untuk masuk nerakakah atau masuk surga. Allahumma ya Allah, bihi ya Allah fa'ajirna minan nar. Dengan berkah Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Muhammad, mohon hapus nama Nabi kami ya Allah, hapus nama kami ya Allah dari daftar ahli neraka ya Allah, dan tetapkan nama kami ya Allah bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asma'i ahlil jinan, pada nama-nama ahli surga. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika, bantu kami hanya mengingat Engkau ya Allah, wa syukrika, bantu kami mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, bantu kami membaguskan ibadah dan salat kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma rzuqna hubbaka, ya Allah anugerahi kami cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, dan mencintai amal saleh dan istiqamah dengan amal saleh sehingga kami menggapai cinta Engkau. Allahumma aghrikna fi hubbika, ya Allah leburkan kami, karamkan kami, habiskan diri kami hanya dalam mengabdi cinta kepada Engkau. Dan ya Allah, jika Engkau melihat diri ini tertarik menoleh kepada selain Engkau, mohon tarik kami dengan rahman rahim-Mu ya Allah kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa anggota tubuh kami, ampuni dosa kalbu pikiran kami, ampuni dosa yang kami sadari, yang kami tidak sadari, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa pasangan kami, ampuni dosa keluarga besar kami, ampuni dosa semua orang yang hadir di majelis ini, semua orang yang mendengarkan kajian-kajian kami, semua orang yang belajar zikir, belajar ilmu kepada kami, yang tiadalah ilmu itu kecuali ilmu Engkau jua ya Allah, dan tiadalah kami mengenal Engkau kecuali melalui guru-guru kami, guru-guru kami melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna lailatul qadar wa waffiqna bi lailatul qadar wa waffiqna bi maghfiratika wa rahmatika ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Rahman ya Rahim bi sayyidina Muhammad raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah